Zia Hizma. Assalamualaikum Mbak Dasini, gimana kabarnya Mbak Siti Rokaya? Oke, Assalamualaikum Mbak Tini, Mbak Sari ya, Mbak Aurel ya. Oke, Mbak Amsilah gimana? Sehat selalu ya guys ya, Mbak Nisa ya, Mbak Eli, Mbak Feral ya. Oke, ya masuk kelas sesi ketiga guys, sengaja aku mundurin supaya lebih santai. Kebetulan aku nggak zuhuran juga dan zuhur di tempatku masih lama, so kita lebih santai untuk hadir belajar di akun ini ya. Kita doa langsung guys, besok kita lebaran, hari kemenangan cuy. Dan jangan lupa zakat fitrah. Ntar aku ingatkan lagi, kita doa dulu bismillah. Ya Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Siti Rokayah ya, siap ya. Kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Gitu ya guys. Oke ya. Teman-teman semuanya, hari ini kita masih berpuasa bagi yang ikut pada sidang isbat kemarin ya, pemerintah ya Republik Indonesia. Dan nanti malam adalah malam takbiran. Aku mau ingatkan beberapa hal ya, bahwa teman-teman nih yang belum bayar zakat fitrah segera bayar zakatnya ya. Paling lama zakat fitrah besok pagi sebelum sholat Id, oke. Kemudian yang kedua adalah malam takbiran nanti bagus juga untuk bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sangat dianjurkan untuk melakukan mandi sunnah Idul Fitri besok. Jadi kan besok kita kan mandi sunnah, besok kan kita berpuasa, ya kan? Hei berpuasa Idul Fitri, maka siap Mbak Indra ya. Oke siap, Waalaikumsalam Mbak Mama Hansa ya. Teman-teman boleh mandi sunnah sebelum sholat subuh ya, atau setelah sholat subuh sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah. Setelah itu mandi seperti biasa. Setelah itu mandilah seperti biasa ya guys. Dan kemudian teman-teman sangat dianjurkan makan sebelum sholat id. Pakai pakaian terbaik, jangan tabarus, jangan banyak berdandan terlalu berlebihan. Pergi pulang jalan yang berbeda. Oke siap Mbak Sus ya. Hari ini masih puasa, bagi yang ikut pemerintah besok bisa lebaran dan hari ini tetap berpuasa. Oke, lakukan sunnah daripada persiapan kita menuju Idul Fitri. Masya Allah ya, seperti itu ya guys, aman ya. Oke, itu amalan untuk Idul Fitri. Amalan khusus di malam takbiran nggak ada ya. Tinggal bangun sepertiga malam seperti biasa ya. Oke guys, nah seperti itu. Oke, bagaimana cara membayar zakat mal yang sebelumnya tidak dibayar? Intinya harta yang ada sekarang, keluarkan. Yang lalu biarlah berlalu ya. Niat mandinya, jadi aku ulangi pelan-pelan ya. Mandinya adalah sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Oke, satu hari sebelum Idul Fitri jangan ya, mandi sunnah Idul Fitri itu adalah sebelum azan subuh atau habis subuh sebelum sholat fardu. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah ya. Oke ya guys, nah setelah itu tumpahkan air dari kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah ya. Oke gitu ya guys, siap Mbak Aratna ya, Mbak Zia Hisma ya. Ustazah kalau malam takbiran tidak boleh berhubungan badan, tidak ada larangan, nggak ada masalah ya. Oke ya, Ustazah bolehkah lebarannya ikut pemerintah, puasanya ikut Muhammadiyah? Nggak usah. Jadi begini, ketika ada perbedaan pendapat dari dulu sampai sekarang, baik itu di ulama madhab seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, maupun perbedaan pendapat tentang penentuan kapan satu Syawal, pilih salah satu. Ya bisa jadi lebarannya hari ini silahkan, lebarannya besok silahkan. Kalau lebarannya besok hari ini ya puasa. Kalau lebarannya hari ini ya hari ini nggak usah puasa. Ya udahlah menentukan lebarannya susah banget, kita ragu-ragu.
udah dapat keyakinan pilih yang salah satu, kita malah buat pusing lagi diri kita. Ah besok aku lebarannya, tapi puasa hari ini nggak puasa. Atau aku nggak puas, aku lebaran tapi tetap puasa. Nggak usah dipusingin lagi ya, pilih salah satu nggak usah berubah-ubah. Aman aja itu, nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, Ustazah kalau kecapaian sholat isya, boleh nggak sholat tarawihnya jam 1? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya, mandi sunnah Idul Fitri caranya sama dengan mandi wajib, betul. Yang penting adalah niatnya yang beda. Saya fakir ilmu, makanya saya bertanya, Ustazah, siap, siap, is okay. Ustazah, boleh nggak mewarnai rambut pakai henna? Pakai henna boleh, karena henna itu dia masuk ke dalam batang rambut ya. Ustazah, zakat fitrah berupa uang diberikan sama pemberian parselan, boleh nggak? Diberikan sama pemberian parselan. Pastikan yang menerima itu fakir miskin ya. Oke, pastikan yang menerima itu adalah fakir miskin ya. Ustazah besok nggak nge-live? Nggak, besok nggak nge-live ya, sehari doang. Lusa kita nge-live lagi ya. Ustazah, zakat mal dikasih ke anak yatim gak bisa ya. Zakat mal itu mesti diberikan kepada fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke Ustazah, sunnah hari Jumat. Oke, harusnya tadi pagi teman-teman mandi sunnah Jumat. Sengaja aku mandi sunnah Jumat, sunnah atasku karena Allah. Oke, lalu ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Oke, dan coba lihat tangan aku, kita dianjurkan potong kuku. Lihat tanganku, jangan mukaku terus yang dilihat cuy. Ya, jadi lihat tanganku, aku mau sampaikan aku mau nyampaikan cara sunnah gunting kuku di hari Jumat. Gunting kuku tuh sunnahnya di hari Jumat. Lihat mukaku, jangan masa depanku ya. Oke, salah, lihat tanganku ya, jangan lihat masa depanku. Lihat tangan nih, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Oke, dimulai dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan. Lanjut dengan jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, jari manis kayak aku kanan, dan kelingking kanan. Tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Gitu caranya kalau potong kuku ya cuy. Oke ya, oke. Oke, siap Mbak Soleha ya. Ustazah, oke. Misalnya zakat mal nilainya banyak, boleh dibagi-bagi, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, hari ini masih sah nggak? Ngapa dia nih? Hari ini masih sah nggak? Ngapa dia nih? Masih sah nggak? Masih sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Apanya? Nggak ngerti ya. Coba ditulis lagi ya. Besok lebaran masa iya ustazah tetap kerja? Kan mau silaturahmi sama keluarga besar. Pasti ustazah libur. Ya, besok libur ya. Ustazah, suami ngajak istri umroh. Tapi suami suka marah-marah dan ngungkit-ngungkit. Apakah saya salah kalau saya menolak? Sebenarnya kalau menolak nggak apa-apa. Karena umroh itu hukumnya sunnah. Oh jadi suaminya kalau ngajak umroh terus ngungkit-ngungkit. Akhirnya nggak mau pergi ya. Semoga ada perubahan. Insya Allah manusia bisa berubah. Oke, oke, akhirnya nggak mau pergi. Oke, siap. Jadi intinya kalau seandainya nggak mau umroh, sebenarnya tidak sampai ke status berdosa. Cuma dia sunnah saja ya, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Zakat hari ini masih sah nggak Ustazah? Masih sah. Zakat hari ini pengumuman. Zakat fitrah boleh diserahkan malam ini karena malam ini malam takbiran, dan boleh diserahkan besok pagi sebelum sholat Id. Boleh diserahkan besok pagi sebelum sholat Id ya, sebelum sholat Idul Fitri, dan itu yang paling bagus sih sebenarnya ya. Sebelum sholat Id itu berarti biasanya yang paling bagus malah ya. Cuma hanya saja ya teman-teman ya, hanya saja jika teman-teman mau kayak gitu ya.
Jika teman-teman mau, nyerahkannya malam ini aja ya, karena besok kan harus masa opor dan seterusnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah jangan keluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, karena itu hukumnya makruh sampai maghrib ya, dan boleh mengeluarkan zakat fitrah dan haram mengeluarkan zakat fitrah besoknya ya, lusa hari Minggu itu sudah haram, sudah tidak sah zakatnya, oke? Aku mau sampaikan tentang puasa Syawal, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa man shoma ramadhana, ya, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, ya, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Maka secara singkat, aku cuekin komentar sebentar. Secara singkat, teman-teman kan besok kita lebaran. Hari Minggu kalau teman-teman mau itu adalah tanggal 2 Syawal. Sangat dianjurkan puasa 6 hari. Ya. Dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal. Niatnya adalah sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Lakukan 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Sengaja aku puasa sunnah Syawal, sunnah atasku karena Allah. Ingat, puasa Syawal boleh dimulai dari tanggal 2 Syawal. Boleh dimulai tanggal 2 Syawal udah mulai puasa Kodo, udah boleh mulai puasa Daud, udah mulai puasa Senin dan Kamis. Senin udah mulai puasa Senin dan Kamis, oke? Clear ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat ya. Oke, nah sama-sama ya. Siap Mbak Fatimah, Akang. Oke, tanggal 2 Syawal betul sekali boleh. Jadi tanggal 2 Syawal itu kehidupan sudah normal. Sudah boleh kodo, sudah boleh puasa Senin dan Kamis ya. Sudah normal cuy, sudah normal ya. Oke ya, jangan lebaran terus aja. Tapi aku nggak yakin lah teman-teman mau puasa Syawal di hari kedua Syawal. Nggak ada ku tengok wajah-wajah mau puasa Syawal di sini. Ya, kayak gitu ya guys, di hari kedua karena masih ada opor, lontong tadi malam udah basi pula, soto udah basi pula, nggak jadi lebaran ya kan. Bolehlah teman-teman minggu kedua saja ya, minggu kedua ya. Ustazah, oke aman aja. Puasa Syawal niatnya sama dengan puasa Daud. Jadi kalau teman-teman sudah puasa Syawal, maaf, kalau teman-teman sudah puasa Daud, maka teman-teman Daud saja. Aku ulang ya. Nah, kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman fokus ke Daud saja. Oke, nah karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Ustazah, puasa hari ini masih boleh ya. Kalau besok lebarannya, teman-teman masih boleh puasa di hari ini ya. Ustazah, oke clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Tenang aja, yang penting teman-teman pantau video aku, pantau live aku, kita akan belajar banyak hal di live ini. Ya, tentang Syawal, zakat. Nanti kita belajar tentang puasa Syawal, Idul Adha dan seterusnya. Oke? Oke, Ustazah, baru kemarin orang terdekat menyakiti, besok Idul Fitri. Tolong solusi, maafkan. Itu aja solusinya, maafkan. Udah nggak ada lagi solusi yang lain. Oke ya. Oke ya, kayak gitu ya guys. Maafkan ya. Ustazah, kalau membayar puasa hari ini bisa nggak? Ya belum lah, ini kan masih puasa Ramadan ya. Ustazah, oke, ya sebentar ya, aman ya. Kalau mau puasa Daud, apa masih boleh puasa Syawal? Kalau sudah puasa Daud saja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi sebenarnya nggak perlu sih teman-teman Syawal dulu baru Daud bulan depan. Karena puasa Daud itu udah lebih besar dibanding puasa Syawal pahalanya gitu loh guys. Oke, paham nggak kira-kira tuh, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan adalah bayar hutang dulu atau Syawal dulu. Nah, itu dia. Aku jelaskan bahwa kodo puasa Sayyidatina Aisyah, istri daripada baginda Nabi, itu beberapa kali mengkodo puasanya
di bulan Sya'ban. Artinya udah deket-deket Ramadan. Sya'ban, Ramadan. Ini adalah dalil bahwa puasa kodo tidak harus di bulan Syawal. Artinya teman-teman mau kodo duluan boleh, mau Syawal duluan juga boleh. Nggak masalah. Yang penting adalah satu niat, satu amal, usahakan. Ustazah, nggak bisa ustazah, harusnya kodo dulu. Enggak harusnya kodo dulu. Enggak, ya tenang aja. Boleh aja Syawal duluan, baru kodonya belakangan. Hei nanti kalau kita meninggal gimana ustazah? Meninggalnya kita itu adalah atas kehendak Allah. Yang penting kita ada niat mengganti. Kalau seandainya kita nggak ganti, karena kita meninggal bukan dosa atas kita. Sama dengan aku pengen ke rumah Mbak Nur Aini. Jam 8, jam 7 aku kecelakaan. Aku tidak memenuhi janjiku karena aku kecelakaan. Kecelakaanku itu atas izin Allah. Aku nggak kena dosa karena aku tidak menepati janjiku. Jadi silahkan yang mau kodo duluan boleh. Yang mau Syawal duluan juga boleh. Yang penting jangan keluarkan statement tidak boleh puasa Syawal kalau belum kodo. Nah, itu salah, nggak boleh itu ya. Sama dengan suka ngomong-ngomong gini, tidak boleh sedekah kalau belum bayar hutang. Nah, gitu. Apalagi katanya, tidak boleh sedekah kalau zakat nggak dibayar gitu. Padahal kan al asu fil af al muqayyid bi hukmi syar'i. Kita itu dihitung per kasus ya. Jadi kita itu dihitung per kasus, tidak untuk semua tidak semua kasus ya guys. Oke ya. Ustazah ya, tadi terlambat ikut sholat id. Apa boleh sholat id besok hari ya? Oke ya guys. Oke ya, sebentar ya. Oke ya. Oke ya guys, dah lanjut ya teman-teman ya. Oh suaranya mati, siap ya. Nggak ada suara, iya sebentar aja kok ya. Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah boleh kak manjangin kuku untuk kemudian dikikir. Manjangin kuku makruh ya. Jangan ya guys. Oke ya. Ustazah boleh. Oke. Ustazah. Oke ya. Sholat kafarat nggak ada mbak ya. Boleh nggak boleh nggak kita itu merapikan alis. Jadi kalau merapikan alis dengan cara pakai pensil alis boleh. Pakai sisir alis cut boleh. Tapi kalau seandainya dikikir, dikerok, dicabut, dijungkil balik kan enggak boleh. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, siap Mbak Asih ya. Oke, udah berlebaran, siap. Yang udah lebaran udah makan opor ya. Masya Allah. Ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau mau guru ngaji berhak nggak menerima zakat? Berhak. Guru ngaji berhak menerima zakat ya, teman-teman ya. Ustazah, adakah hak kita dari zakat fitrah jika mondok di mahasiswa? Kalau mondok ada hak zakat fitrah nanti diberikan oleh masyarakat karena itu adalah bagian dari fisabilillah ya. Oke ya guys. Oke, siap Mbak Tristiwi ya. Oke ya. Ustazah, apa boleh ngecat rambut dengan warna coklat? Nggak boleh ya. Ngecat rambut nggak boleh ya, teman-teman ya. Ngecat rambut nggak boleh ya guys. Oke ya, oke ya. Ustazah, oke sekarang oke kita lanjut ya. Kalau lagi puasa Daud dan puasa Kodo, bagaimana puasa Daud dan puasa Kodo? Teman-teman kodo dulu aja. Ya teman-teman kodo dulu aja baru lebih tenang puasa Daudnya. Karena puasa Daud itu kan panjang. Beda dengan Syawal. Kalau Syawal kan pendek cuma 6 hari. Ya udah teman-teman langsung aja tuh puasa Daud baru kemudian puasa Syawal baru puasa Kodo boleh ya. Ustazah, oke, kenapa nggak boleh ngecat rambut kalau banyak uban? Tidak boleh, itu merubah takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu merubah takdir yang Allah berikan kepada kita ya, teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, tadi sholat id terlambat. Apa boleh ikut sholat id besok hari Ustazah?
Mbak udah nggak puasa, ya udah Mbak nggak usah sholat id, nggak ada masalah ya. Boleh nggak istri yang ngeluarin zakat fitrah suami, nggak jadi masalah ya. Ustazah, jika lagi haid apa boleh ke makam untuk ziarah, nggak jadi masalah ya. Sebenarnya wanita haid itu ikhtilaful ulama ya. Ada dua pendapat ulama untuk wanita haid ya. Yang pertama adalah ada yang mengatakan boleh ke makam, ada yang mengatakan tidak boleh ya, karena itu perbedaan, terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, puasa Daud ada hadisnya? Oh jelas, itu hadisnya sahih. Yang tidak ada hadisnya itu puasa Nabi Idris ya. Ustazah, hari Jumat boleh dua khutbah enggak? Kalau sudah sholat id itu biasanya nggak sholat Jumat lagi ya. Oke, nah ya, oke ya. Ustazah, ya bersentuhan wudhu suami istri hukumnya gimana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu suami istri mutlak batal. Ya, Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ya, oke, Ustazah, oke, paham ya, kira-kira ya. Ustazah, bukan cat rambut asal tidak warna aslinya hitam. Bukannya boleh ngecat rambut asal tidak warna hitam? Gitu pertanyaannya ya. Ngecat rambut selain warna hitam boleh, tetapi tidak boleh cat rambut yang teman-teman beli di minimarket, yang teman-teman beli di salon, yang teman-teman pergi ke salon. Karena itu menutupi batang rambut. Kalau teman-teman mau ngecat rambut boleh warna merah, warna coklat silahkan. Tapi harus henna yang masuk ke dalam batang rambut. Seperti yang beli di Mekah dan biasanya nggak estetik sih. Oke ya, Ustazah, oke ya, apa benar saya Ustazah, oke gitu ya, bagaimana kalau meninggal dalam keadaan haid? Nggak apa-apa, emang kenapa meninggal dalam keadaan haid? Aku sering mandikan jenazah wanita haid, aman aja. Emang kenapa sih? Hubungannya apa? Ustazah, oke, apa boleh wanita haid masuk masjid? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tidak boleh masuk masjid. Terserah mau pilih yang mana. Oke, aku ulang ya. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola dengan tapi nggak boleh masuk masjid dan seterusnya. Oke? Ustazah, apa boleh alis ditato atau disulam? Sulam alis haram. Kenapa kita boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai apa namanya softland? Karena bisa dicabut. Kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dicabut. Tapi kalau sulam alis, sulam bibir, eyelash extension itu kembalinya lama, jadi tidak boleh. Kuku pakai henna boleh karena henna itu inai, dia masuk ke dalam kuku. Pakai kutek pun boleh karena bisa dihapus. Cuman kalau pakai kutek itu nanti wudunya tidak sah. Jadi kalau mau pakai kutek itu harus dihapus dulu baru berwudu. Ustazah, tato, sulam, alis, cukur pasti haram. Oh, nggak boleh ya guys. Oke ya. Apa benar orang yang sudah tua masuk dia, tidak wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balik? Tentu iya ya, tentu iya ya. Ustazah, kalau bersentuhan wudhu dengan anak tidak batal ya, tidak batal ya. Teman-teman mohon maaf lahir dan batin yang sudah sering mampir dan yang baru mampir di akun ini. Semoga selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini aku menemani teman-teman semua. Pasti banyak salah dan khilaf dan aku minta maaf kalau selama ini ada candaan dan semuanya yang kurang berkenan. Niatku cuma satu aja. Kita dimudahkan oleh Allah dalam proses belajar dan mengamalkan apa yang kita tahu.
Thank you banget buat teman-teman yang sudah support akun ini. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya dan, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga ke depan kita jauh lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana. So far banyak hal juga yang aku bisa pelajari dari teman-teman semuanya tanpa teman-teman ketahui ya. Jadi aku juga banyak belajar sih dari teman-teman semua. Semoga bisa dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Oke, gitu. Ustazah, oke ya, orang tua yang sudah meninggal boleh diapain? Oke, bayar zakat fitrah batasnya kapan? Besok. Ya, sama-sama, thank you ya. Oke, zakat fitrah batasannya besok sebelum sholat id. Jadi batas zakat fitrah itu adalah sebelum sholat id ya. Sebelum sholat id ya guys. Oke ya. Maaf ya Ustazah sering canda. Iya, ndak apa-apa. It's okay, kan kita ngobrol-ngobrol aja kan. Nah, siap ya. Ustazah, bolehkah sedekah ke mertua, tapi suami nggak, sebentar. Bolehkah sedekah ke mertua tapi suami tidak mengetahui karena tidak diizinkan? Bolehkah sedekah ke mertua, ke ibunya suami dong? Tapi suami tidak mengizinkan, tergantung itu uang siapa. Kalau itu adalah uang Mbak, Mbak boleh untuk tidak meminta izin kepada siapapun. Tapi kalau itu adalah uang suami, coba lihat akadnya dulu. Kalau suami bilang ini uang buat kamu, terserah mau diapain, Mbak terserah mau ngapain. Tapi kalau akadnya kedua-duanya harus tahu ya kedua-duanya harus izin seperti itu ya. Nah, tergantung akadnya kemarin sama suaminya seperti apa. Batas fidyah kapan? Batas fidyah Ramadan tahun depan. Ustazah, saat Idul Fitri kalau salaman bilangnya apa? Boleh minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Artinya mari bersama-sama menuju hari kemenangan. Tapi jawabannya apa? Kalau kayak gitu jawabannya amin. Udah gitu doang ya. Atau kalau dia bilang taqabbalallah minna wa minkum ya. Taqabbalallah minna wa minkum. Ya Mbak Rokoyah. Artinya Allah terima amalku dan amal kalian semua. Jawabannya juga amin. Oke, nah gitu ya. Ustazah, oke. Misalnya umroh bikin status di WA boleh nggak? Takut pahalanya berkurang. Ya pahala yang berkurang atau tidak tergantung kita. Kalau tujuan kita cuman syiar, menyampaikan kondisi di sana, menyampaikan keadaan di sana, ya nggak masalah guys, nggak ada masalah ya guys. Itu adalah bagian daripada syiar. Tapi kalau tujuan kita ria, ya itu nggak dapat pahala nanti. Sama dengan aku dakwah kayak gini. Sama aja kan ketika aku dakwah nih cuman karena pengen pinter doang, pengen dianggap pinter, pengen dianggap keren, pengen dianggap cerdas, ya aku gak dapat pahala. Tapi ketika dakwahku, ngobrol-ngobrol kita ini, tujuanku adalah menjawab permasalahan umat, meyakinkan yang ragu, memberitahu yang tidak tahu. Karena Allah, maka aku dapat pahala besar. Semuanya tergantung kepada kita kok guys ya. Walaupun dia ceramah, belum tentu dia masuk surga. Kalau dalam ceramahnya ada ria, ada ujub, merasa benar sendiri, tidak menghargai orang lain, menganggap orang lain tuh semuanya nggak bisa-bisa, kayak gitu. Nah itu nggak dapat pahala guys, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Semoga kita terlindung dari sikap ujub. Biasanya orang-orang yang punya ria, orang yang punya ujub, orang yang punya takabur, ya itu orang-orang yang dia punya nilai diri. Dia punya sesuatu, misalnya kayak aku nih. Ya banyak nih orang-orang yang kayak aku nih yang ujub gitu kalau nggak menjaga misalnya gitu kan. Orang-orang yang punya punya ya, kekuasaan, orang-orang yang punya nama baik, orang-orang yang punya harta, jabatan, biasanya sangat riskan. Nah, seperti itu. Maka kita perlu kontrol diri supaya kita tidak memiliki sikap yang seperti itu, oke? Oke ya, Ustazah, oke. Oke, kapan boleh puasa ganti? Mengganti puasa tanggal 2 Syawal sudah boleh. Besok kan tidak puasa 1 Syawal. Lusa itu 2 Syawal. 2 Syawal itu sudah bisa puasa Syawal, sudah bisa puasa Syawal, sudah bisa puasa Daud, sudah bisa puasa Qadha ya. Semir lambut sudah ada bahan henna. Silahkan diteliti aja dulu Mbak sebelum belanja ya. Ustazah sama-sama ndak ada salah
teman-teman nggak ada salah kok ya. So far 3 tahun bersama, teman-teman nggak ada salah di mata aku, semuanya karena kebetulan juga aku nggak terlalu baper. Semoga teman-teman juga kayak gitu dan semoga kesalahan aku bisa teman-teman kecilkan dalam bentuk pengertian. Oke, siap ya. Ustazah, oke ya. Tapi 2 Syawal baru lebaran, gimana dong? Ya udah, pokoknya kan puasa Syawal itu ya dalam puasa Syawal itu dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal. Nggak harus tanggal 2 Syawal, aku ngerti kok teman-teman masih ada opor, masih ada lotek, masih ada lontong kan. Nah, akhirnya teman-teman oke, akhirnya teman-teman ini kan, boleh berpuasa di minggu kedua, minggu pertama nggak harus hari kedua. Hari kedua nggak yakin juga aku teman-teman bakal puasa hari kedua. Rajin kali, suuzon juga aku jadinya cuy ya. Oke, oke siap Bu Wiwi, thank you ya Bu Wiwi ya. Ada lemang tapai, yobana tuh ha, ya kan? Ada lemang tapai. Tadi pagi ada komen ya guys, Ustazah, makanya aku itu, tadi aku bacain tadi pagi loh guys, makanya aku tanya tuh terus sama Ustazah, kapan sebenarnya lebaran? Sotoku jadi basi, lupa aku panaskan, lupanya lebarannya Sabtu. Lebarannya Sabtu basi sotonya guys, ya Allah kalau aku bisa ubah sotonya itu nggak basi lagi, ku ubah guys, kasiannya aku nih ibu itu guys. Oke gitu ya, basi. Ternyata soto itu cepat basi ya guys. Aku baru tahu juga. Nge, emangnya soto itu cepat basi ya kak, kata gue sama temanku. Iyalah, katanya. Oh, nggak dipanasin basi dia. Oh, lontong juga, lontong. Oh, patutlah orang tuh heboh nanya kapan lebaran si kawan itu, si online. Ya guys, oke. Ustazah, oke, Mbak, nggak boleh Mbak Tommy mengecatkan rambut, ya, mengecat rambut, ya kan? Atau mengecat rambut itu nggak boleh ya. Oke, iya Mbak Salwa. Orangnya lucu Mbak, ya Mbak Neni, teman-teman online kita nih lucu. Sibuk adanya nanyanya kapan lebaran. Sibuk kapan lebaran Za? Kapan lebaran? Kenapa lah orang ini nanya kapan lebaran terus? Rupanya ingin menentukan kapan masak soto. Tega kali coba sama aku. Yo, ya kan tega kali. Tujuan nanyanya itu karena untuk ingin masak soto dan opor cuy. Ya aku kira tujuannya itu untuk mempersiapkan Syawal dengan hikmat penuh perhitungan kayak gitu kan guys. Rupanya menentukan kapan masak opor. Agak lain pun si kawan ini. Ustazah, puasa Syawal ada, puasa Syawal boleh sebentar ya, puasa iya Mbak Eli, puasa Syawal apa boleh kalau punya hutang puasa Ramadan? Boleh. Sayyidatina Aisyah itu mengganti puasanya di bulan Sya'ban guys. Sebelum datang Ramadan dia ganti puasa. Iya kan Mbak Nur Hayati? Ya, galau ibu-ibu. Jadi kan Sya'ban Ramadan ya kan guys. Sya'ban Ramadan ya kan guys. Nah itu dia guys. Nah jadi Sya'ban dulu baru Ramadan. Aisyah itu mengganti di bulan Sya'ban ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke ya ya gitu ya. Oke, kita lanjut ya Ustazah. Apakah boleh anak perempuan membayarkan zakat untuk kedua orang tua? Zakat boleh nggak ada masalah ya. Oke ya, boleh nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Oke. Oke ya. Ustazah misalnya lebaran hari ini tapi ikut sholat idnya besok gimana? Nggak bisa mbak. Jadi kalau mbak lebaran sholat idnya besok mbak hari ini puasa. Kalau mbak sholat idnya hari ini mbak hari ini nggak usah puasa. Ya mbak ikuti aja mana yang mbak mau ya. Oke ya mana yang mbak mau begitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana kalau rambut terlanjur dicat ya? Oke, terlanjur dicat ya teman-teman nggak usah lakukan lagi ke depan ya. Ustazah, oke, boleh tidak sholat id di rumah untuk perempuan? Nggak bisa karena ada khutbah Jumat ya. Oke guys, jadi teman-teman kita ini udah ragu loh kapan kita lebaran. Udah bingung loh kita nih dengan opor lontong dan rendang ini kan kapan mau dimasak. Jangan dibikin ragu lagi diri kita guys. Dengan aku kalau besok lebaran
lebarannya hari ini nggak puasa gimana? Puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU. Atau sebaliknya aku hari ini batal puasa, aku hari ini sholat id deh, tapi aku tetap puasa. Jangan bikin pusing lagi dengan kekreativitasan teman-teman semua. Jadi jangan terlalu kreatif, kita udah bingung dibikin bingung lagi guys ya. Jadi kalau teman-teman mau besok puasanya, kalau teman-teman mau besok ganti puasanya, oke, kalau ganti puasa, kalau teman-teman mau besok sholatnya hari ini puasa dan seterusnya. Oke ya, Ustazah, oke ya, aman ya guys. Ustazah, nah niat, oke, Ustazah apa boleh kodo digabung dengan puasa Syawal ya? Apa boleh kodo digabung dengan puasa Syawal, oke? Puasa Syawal, satu niat satu amal ya teman-teman ya, oke? Satu niat satu amal ya, oke, kodo dan Syawal ya. Nah karena antara kodo dan Syawal itu adalah dua jenis sholat puasa yang berbeda, oke? Pokoknya ngikutin anjuran pemerintah, betul. Aku tim yang tidak mau bertanggung jawab, jadi aku ikut pemerintah aja. Oke ya, siap. Puasalah hari ini kalau mau masih ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke, galau lebaran hari ini. Enggak teman-teman, setelah setiap tahun itu lebaran. Galau guys. Biasa itu, setiap tahun itu beda ya guys. Idul Adha beda. Ya, sholat id beda. Enggak usah teman-teman pusingin ya. Nanti cepat kali pula profesornya ya. Ustazah kalau nggak puasa apa nggak bayar fidyah? Mbak nggak puasa kenapa? Kalau kodo puasa di bulan Syawal apa dapat pahala Syawal? Hayya innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan saja. Jadi teman-teman usahakan satu niat satu amal ya. Oke, nah 2 kali kami buat rendang nggak apa-apa. Besok kita lebaran berdasarkan sidang isbat tadi siang ya, tadi malam ya. Pokoknya enjoy aja guys. Jangan kita itu karena lebaran terus kita sungut-sungut, kita happy malah bertengkar mana yang mana duluan ya kan. Oke gitu ya. Saya mau beli madu akasia buat ibu hipertensi. Ibunya sakit. Nah, ya nanti aku spill madu akasianya jam 12 lah lebih kurang untuk ibu yang hipertensi ya. Nah, itu dibeliin ibunya, kasihan ya. Jadi hipertensi kalau kolesterol kayak asam urat, asam lambung itu madunya akasia. Masih ada promo dan ini tetap akan dikirim. Besok kita libur. Ambil kesempatan, bisa jadi ini promo terakhir untuk madu akasianya. Nah, kita cuma ada 2 madu. Yang pertama madu akasia ya. Kemudian ada madu osteo. Madu osteo itu untuk kayak pengapuran, kayak saraf kejepit, rematik yang teman-teman udah nggak bisa sholat berdiri, teman-teman harus duduk gitu kan ya. Atau teman-teman yang kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, ini adalah madu osteo. Jadi 2 madu yang sangat best seller. Ambil kesempatan promonya siang ini karena besok kita nggak live. Oke, mau madu Zah? Siap ya. Dia ada 2 madu. Nah, nanti kalau beli 2 aku hambiarin harganya ya. Oke, nah jam 12 nanti ya, masih ya. Oke. Harus bayar zakat fitrah setiap orang Mbak RT ya. Ustazah, lebaran hari ini tapi idnya besok. Nah, itulah tuh yang tadi aku bilang, jangan ya. Hari ini Mbak Mama Leti puasa. Kalau mau karena pengen menentukan kapan masak rendang. Kukira ingin menyiapkan Syawal cuy. Rupanya kapan nih masak rendangnya? Kapan masak rendangnya? Jadi sebenarnya puasa akhirnya jatuh sidang isbat tadi malam di hari Sabtu. Kita doa dulu yuk. Siap Mbak Lili ya, Mbak Vina ya. Oke, Mbak Sunati, Mbak Caci ya. Oke, ya Mbak Eli. Di sini hujan lebat banget guys. Iya, siap Mbak Tuti, Mbak Aulia ya. Siap Mbak Indra, Mbak Ida ya. Mbak Tri, Mama Yuda, Mbak Ian Delvi ya. Oke, aku belum ya. Siap Mbak Putri. Oke, kita doa dulu ya guys. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan ya. Oke guys, Mbak Saumiati. Semoga teman-teman sehat selalu. Kita persiapan memasuki bulan Syawal.
jatuhnya daripada Syawal itu hari Sabtu besok pagi. Jadi hari ini puasa terakhir kita. Nah, nanti malam adalah malam yang sudah tidak ada lagi bagi kita untuk ibadah tarawih, cuma kita perbanyak saja untuk berzikir menjelang besok. Dan besok pagi di hari Sabtu kita seperti biasa mandi sunnah Idul Fitri sebelum azan subuh atau setelah azan subuh. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Soleh, ambil air tumpahkan ke kepala, basah bagian bawah, badan bagian kanan, basah bagian bawah, badan bagian kiri, basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi seperti biasa. Batalkan puasanya, besok itu sarapan. Jangan gak sarapan, minum air putih, sarapan. Lalu kemudian bermaaf-maafan satu keluarga. Dan kemudian yang paling penting jangan tabarruj, jangan berdandan berlebihan, biasa saja. Pakai pakaian terbaik, bukan terbaru. Lalu kemudian pergi ke sholat id, usahakan arah pergi dan arah pulangnya itu berbeda. Sehingga kita mendapatkan fadilahnya. Nanti kalau ada orang yang mengucapkan minal aizin wal faizin, maka kita cukup jawab dengan amin atau boleh jawaban yang sama. Ya, minal aizin wal faizin itu artinya adalah kita menuju hari kemenangan. Ya, iya dong Mbak Mi Alpi ya, makan ketupat berturut-turut. Sapa aku biar semangat masak, ada-ada aja Mbak Eli Yuki ya. Kalau ku sapa semua semangat masak, ngebul semua dapur. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman boleh kalau ada yang mengucapkan kepada kita taqabbalallah minna wa minkum, maka kita jawabnya apa? Taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum artinya Allah terima amal kita dan amal kami sekalian semua. Taqabbal ya karim. Ya, terimalah ya Allah. Seperti itu. Nah, itu dia ya. Lebaran juga akhirnya ya, setelah 1 bulan berpuasa dan loyo di siang hari, dan setelah iktikaf sampai 10 hari, akhirnya masa opor juga kawan-kawanku ini. Rupanya aku bilang, kenapa lah kawan-kawan ini nanya-nanya kapan lebaran. Emang lebaran Jumat atau Sabtu, kenapa sih? Itu guys pikiran aku. Dalam hati aja sih, oh, emang kenapa sih? Oh ternyata mereka itu ingin memprediksi kapan masa rendang. Kapan ya aku mulai masa opor, lebarannya kapan? Itu aku baru not. Nah aku tanya ke makku juga nanya-nanya. Emangnya kenapa sih mak? Bener ya mak? Oh iya nak untuk itu katanya. Ketahuan ya. Kukira ingin mempersiapkan Syawal supaya tahu mandi sunnah Syawal, supaya tahu apa ini. Rupanya menentukan opor. Oh gitu ya mak. Iya nak. Kami kan perlu tahu nak. Kapan kami mulai masak rendang. Mau masak lontong. Mau masak. Oh ketahuan ya. Ketahuan ya guys, siap ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Tapi siapapun yang sholat id hari ini kita hargai, tidak ada masalah. Karena untuk lebaran hari ini, sholat idnya hari ini boleh dan besok boleh, asal itu puasanya 29 atau 30. Oke. Biasa itu perbedaan, al-ikhtilafur rahmah, perbedaan adalah rahmat bagi umat manusia. Itu tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, siap ya. Oke, kita mulai lagi pertanyaannya ya. Ustazah, iya sebentar ya. Ustazah, di rumah kakak saya ada lebaran, ada juga yang belum. Nggak ada masalah, itu bukan prinsipil. Nggak masalah Mbak. Ustazah di rumah, oke udah ya. Lebaran nanti tidak mau ke rumah kakak karena suaminya ngomong dulu karena amarahnya bilang jangan ke rumah. Jangan ke rumah ya, jangan ke rumah Mbak. Ada dalil izas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian main ke rumah orang yang bukan rumah kalian tanpa minta izin dan tanpa mengucapkan salam. Jadi kalau dia bilang nggak usah ke rumahku, ya nggak usah datang. Nggak usah datang. Karena dia tidak mengizinkan. Mungkin karena amarahnya, mungkin karena akhlaknya, mungkin adabnya yang buruk, mungkin karena ada masalah. Jangankan itu guys. Ya kita masuk ke rumah orang tuh salam cuman boleh 3 kali. Tok tok tok, udah gitu aja. Tok tok tok, udah 3 kali.
Assalamualaikum, tok lagi, 3 kali assalamualaikum, 3 kali, udah pulang aja. Jangan dilihat di bawah, "Oh mobilnya ada kok," dilihat di kacanya, "Ada kok, coba pintu belakang," nggak usah. Karena bisa jadi dia nggak mau terima kita, bisa jadi nggak mau diganggu, atau bisa jadi karena dia punya masalah dengan rumah tangganya sehingga nggak bisa nerima tamu. Ya jangan diintip-intip, ya sampai lari ke atas loteng, genteng, nggak usah ya. Oke, kayak gitu ya guys. Ya oke, ya iya. Ustazah, kalau ikut pemerintah apakah benar jika masih puasa haram hukumnya? Tidak. Tidak, itu hanya ikhtilaful ulama dalam hal hilal dan ru'yat. Jadi puasalah hari ini. Nggak usah pikir-pikir haram. Kita udah dengar bahwa Syawal itu adalah Sabtu. Hari ini puasa saja. Itu hanya perbedaan ru'yat dan hisab. Hanya saja yang paling penting coba dihitung aja kalau teman-teman nggak percaya. Itu berarti puasa kita 29 atau 30. Selagi puasa kita 29 atau 30 sama saja, aman saja. Ya nggak usah pusing teman-teman mikirin dari mana sumber hukumnya, dilalahnya seperti apa. Nah, karena kalau aku jelasin juga sulit nanti teman-teman mengertinya. Maka supaya kita aman, maka ikut pemerintah sebagai ulil amri kita. Hati Allah, hati Rasul wa ulil amri minkum. Kalaupun keputusan kita salah, mereka yang menanggungnya. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antara kalian. Karena di Indonesia ada ulama, di Indonesia ada ahlul ruhiyat, ahlul hilal. Mereka ngerti, mereka pakai alat dan seterusnya. Oke? Nah, jadi supaya aman, udah ikuti ada gaya Rasulullah saja. Tapi apakah salah orang-orang yang berpuasa yang berlebaran hari ini? Ya tidak salah, karena selagi puasanya 29 atau 30 sama. Hal itu sama kok dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ya ada yang lebarannya sekarang, ada yang lebarannya besok, maksudnya ada yang motongnya sekarang, ada yang motongnya besok. Semua kalau dalam hari tasyrik masih boleh, oke? Bukan kapasitas teman-teman mikirin ini itu. Teman-teman pilih saja yang mana teman-teman mau lakukan. Jangan menyalahkan tetangga kita, suami kita, atuk kita. Lakukan, jangan menyalahkan karena semuanya punya dasar hukum. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, ya siap. Taiwan masih puasa. Siap, oke ya. Ustazah, saya mau bertanya, kalau hibah itu masuk kategori wakaf ya? Hibah itu hadiah. Hibah kita menghibahkan, bukan wakaf. Kalau wakaf itu dipakai banyak orang. Nah, kecuali kalau dia hibah tanah itu bukan hibah. Kalau dipakai banyak orang namanya wakaf. Kalau hibah itu satu orang. Aku hibahkan rukoku ke tetanggaku. Itu satu manusia. Tapi kalau aku wakafkan rukoku untuk masyarakat untuk dibuatkan rumah tahfiz, itu wakaf. Beda. Ya, hibah itu hadiah macam ke satu orang. Wakaf itu yang bisa dipakai banyak orang. Aku punya tanah, aku hibahkan ke kakakku misalnya. Cuma dia doang yang memilikinya. Tapi aku punya tanah, aku wakafkan lalu dipakai oleh dibangun musola, dibangun masjid, itu wakaf. Beda. Oke? Oke, Ustazah kalau mau beli madu osteo lagi dikirim hari ini enggak? Hari ini ada pengiriman, besok libur 1 hari pengiriman. Makanya besok kita kan lebaran. Nah, hari ini yang beli madunya masih tetap dikirim, termasuk beli parfum masih tetap dikirim hari ini. Oke, JNT masih buka. 1 hari besok aja yang libur. Lusa sudah seperti biasa. Sholat tahajud berjamaah di masjid nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat hajat, berjamaah nggak apa-apa. Nah yang sendiri itu macam yang sholatnya sendiri cuman rawatib, qobliyah dan ba'diyah saja. Rawatib, qobliyah dan ba'diyah saja. Oke? Oke, gitu ya. Oke, udah paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke ya, ditunggu ya Mbak Noni ya. Oke, Ustazah, oke sebentar. Kalau mau bayar utang tapi kontaknya nggak tahu harus di mana kita bayarnya, bayar ke ahli warisnya, oke. Bayar ke ahli warisnya, oke. Atau teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku pada si fulan misalnya. Kalau pas sholat terus ada yang gatel, boleh digaruk searah. Jangan berlebihan. Ustazah, kalau anak berumah tangga wajib mengeluarkan zakat sendiri, wajib. Oh ya, teman-teman jangan lupa bayar zakat maksimal besok pagi.
Yang belum bayar zakat, keluarkan zakatnya maksimal besok pagi. Nanti malam takbiran waktu terbaik untuk zakat. Nanti Mbak Ucu madunya nanti ya. Oke, kemudian teman-teman yang mau mengeluarkan zakat, waktu zakat terbaik diungkapkan pula ya, diberikan adalah malam nanti ya. Teman-teman boleh berikan ke fakir atau miskin atau mualaf atau yang belum keluarkan zakat nanti malam, atau misalnya besok pagi ya teman-teman ya, atau misalnya besok pagi ya teman-teman ya. Oke, paling lama besok pagi ya. Ustazah, oke, Qobliyah Ustazah, hari ini sudah tidak boleh puasa ya Zah? Masih bisa puasa karena berdasarkan sidang isbat lebaran kita besoknya. Oke Ustazah, oke ya, aman ya. Yang udah matang rendangnya ya makan aja hari ini, nggak ada masalah. Oh ya, nggak usah makan rendang dulu, ngapa belum lebaran? Nggak kayak gitu juga cuy. Ya makan aja lah guys. Besok rendangnya udah mau habis ya nggak apa-apa. Ntar kapan-kapan buat lagi lah. Gimana ceritanya? Nah, jangan dilarang pula ya anak-anaknya makan rendang hari ini ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Oke ya, Ustazah mau nanya, ruh menangis saat malam takbiran ya. Jadi suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh, kabarkan aku tentang alam ruh, kasih tahu aku tentang alam ruh ya." Apa kata Rasulullah? Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian sebentar ya guys, sambil ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW penasaran dan Rasulullah nanya ke malaikat Jibril. "Hei Jibril, akhbirni anir ruh, kasih tahu aku tentang alam ruh." Apa kata Jibril? Wallahu alam bisawab ya. Hanya Allah yang tahu. Artinya apa? Tidak ada yang tahu tentang alam ruh. Apakah ruh itu dibangkitkan? Apakah ruh itu datang di saat malam Idul Fitri? Ya, apakah ruh itu hidup lagi? Apakah dia tahu orang yang mendoakan dia? Itu nggak ada yang ngerti ya tentang alam ruh ya. Ustazah, boleh apa tidak perempuan memotong hewan unggas? Nggak jadi masalah ya guys. Oke ya, siap Mbak Noni. Kalau punya emas tapi kadar muda, bukan logam mulia, apakah wajib zakat? Kalau perhiasan tetap wajib zakat ya. Kalau perhiasan tetap wajib zakat. Tapi sekali seumur hidup. Kalau logam mulia setiap tahun keluarkan zakat ya. Oke, Ustazah, wanita haid ziarah kubur kalau baca Al-Fatihah. Maksudnya gimana? Nggak paham. Oke, ya siap Mbak Noni. Nanti aku jelaskan ya setelah tanya jawab. Ustazah, oke, zakat diberikan buat anak yatim nggak bisa. Zakat itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kalau logam mulia tiap tahun keluarkan zakat ya. Oke, betul sekali ya. Bolehkah qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib ada ya, ba'diyah maghrib juga ada. Tapi qobliyah maghrib itu cuman sunnah biasa. Lalu kemudian ba'diyah maghrib sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, gara-gara lebaran diundur, soto Padang sepanci basi lupa manasin. Makan aja lah. Iya, kok lupa manasin sih? Kan sidang isbatnya baru tadi malam. Oh, patut ditanya-tanya terus ya tentang kapan lebaran, kapan lebaran. Berarti memang ada kaitannya dengan lontong dan soto. Wah, aku baru not guys, beneran deh. Ini orang ini kok nanya kapan lebaran ya, sampai nge-DM, sampai teman-temanku nelpon. Lah aku nggak menentukan kapan lebaran. Kita lihat dulu sidang isbat. Ya kamu aja lah tentukan sendiri Nel. Ya nggak aku yang bisa nentukan. Aku tuh baru ngerti bahwa teman-teman nanya kapan lebaran itu karena mau menentukan kapan mau masa opor. Iya kan? Nah, aku baru ngerti, baru not cuy. Dan semua mengakui. Berarti nanya kemarin karena kamu masuk opor ya? Iya Nel. Bang mau ngapain lagi nanya lebaran kalau nggak untuk itu? Oh parah, udah kacau nih kawan-kawan ini. Iya betul. Aku tuh nggak ngerti guys. Jadi aku tuh kan nggak not ya. Oh rupanya itu ya. Sampai basi sotonya.
Oke siap ya. Oke gitu ya. Kukira karena gini Mbak Keisha, mereka ini mau mempersiapkan Syawal dengan ibadah yang dahsyat dengan mandi sunnah Syawal. Kukira mereka ini mau kayak mana gitu, mau melakukan amal apa kayak gitu. Rupanya karena mau menentukan masa, cobalah. Aku mikir juga sih guys, kenapa sih teman-teman ini nanya-nanya soal kapan lebaran? Emang kapan lebaran emang kenapa sih tinggal dijalani aja? Gitu kan guys, ternyata tidak sesimpel itu bestoy. Oke kita lanjut ya guys. Oke, karena lontong rumahnya. Ustazah, kalau hari ini puasanya baru setengah hari karena sebelah udah lebaran. Kalau mau puasa hari ini, puasalah sampai maghrib nanti malam takbiran. Tapi kalau mau lebaran hari ini batalkan pergi sholat id ya. Kayak gitu ya. Oke, emak-emak yang berlebaran ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, kemarin aku lupa mengeluarkan zakat mal, tapi nggak tahu kalau anak yatim yang berhak menerima zakat. Nah, enggak apa-apa. Nanti lain kali ke depan bahwa anak yatim bukan termasuk asnaf yang berhak menerima zakat. Nanti aja ke depan ya. Oke ya, apakah kendaraan wajib dizakati? Tidak, kecuali kalau hasil dari kendaraannya. Siap Oma ya, kecuali hasil dari kendaraannya ya. Oke ya. Kayak gitu ya. Oporku ketupat sudah jadi buka dan sahur. Kukira id hari ini Zah. Siap, nggak apa-apa. Sama-sama, nggak apa-apa. Oporku juga kok jadi untuk sahur dan buka. Enggak sih. Oke. Ustazah, oke, apa boleh puasa Syawal tapi belum mengganti puasa Ramadan? Boleh. Jadi begini, coba teman-teman perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Oke, jadi begini. Ada dalil begini, man shoma ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi ya teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau berpuasa Syawal itu bagus. Ya, besok iya Mbak Noni, besok teman-teman enggak puasa Syawal, besok teman-teman enggak puasa karena 1 Syawal, nanti hari Minggu teman-teman udah boleh berpuasa Syawal ya. Tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. 6 hari boleh berturut-turut boleh tidak. Ustazahnya belum lagi lebaran udah disuruhnya orang puasa. Ya kayak mana lagi guys? Ini kan sunnahnya guys. Oke, 6 hari ya. Oke, 6 hari. Nah, hari kedua Syawal udah bisa memulai puasa kodo, sudah boleh memulai puasa Daud, sudah mulai berpuasa Syawal, udah boleh memulai puasa Senin dan Kamis. Hari kedua Syawal ya. Lontong belum habis ya udah boleh dimulai dari minggu kedua. Yang penting usahakan jangan tinggalkan Syawal karena bagikan puasa 1 tahun lamanya. Paketnya seperti itu ya. Oke. Iya puasa kodo, iya udah bisa tanggal 2. Bukan puasa kodo ya. Ustazah, oke ya. Sedekah subuh lebih bagus beli parsel kasih ke fakir miskin atau bagi ke anak yatim, bebas kalau uang sedekah. Ya, bebas uang sedekah. Tapi kalau orang susah itu nggak parsel sih yang mereka butuhkan, Mbak. Kalau Mbak memang ngasihnya ke orang miskin ya sedekahnya, kasih beras, kasih sembako. Tapi kalau parsel ini boleh Mbak kasih ke teman-teman, ya atau sedekah juga boleh kok dalam bentuk parsel ke teman-teman, ya ke tetangga. Parsel mereka mungkin suka ya kan isinya snack atau piring ya atau sendok. Mereka mungkin suka. Tapi kalau orang miskin, at least menurut aku kasihnya sembako. Nah, aku memilih untuk ke orang miskin itu ke sembako sih guys. Mereka tuh bersyukur loh guys dikasih sembako gitu kan ya. Dikasih beras misalnya 5 kilo, tambah gula misalnya 2 kilo, tambah minyak 2 liter atau 1 liter, misalnya 120.000. Kasih, mereka suka, mereka bisa aman untuk macam masak sampai seminggu aman, tidak perlu lagi beli beras, seperti itu. Oke, ya. Tapi kalau ke teman-teman kita mau sedekah bentuk parsel boleh. Ya, kalau sedekah itu bebas aja sih Mbak, mau yang mana ya kan. Ustazah, emasnya banyak kadar mudanya. Kadar muda itu apa aku nggak paham. Ustazah, aku ngasih mukena boleh nggak ada masalah. Kasih mukena ke teman. Tapi kalau dia lebih kepada maaf yang miskin,
ya mereka bagus kasih sembako sih, itu saranku udah paling pas itu. Tapi kalau dia miskinnya setengah-setengah, artinya dia ada tapi cukup-cukupan, boleh kasih mukena, kasih sarung. Jadi kalau dia miskin banget, yang makan aja mungkin masih susah banget, kasih sembako. Dan biasanya orang sangat bersyukur dikasih sembako. Aku udah survei kok guys, aku udah survei. Kemudian yang kedua, yang dia cukup-cukup, dia cukup-cukup aja, bolehlah dikasih mukena, mungkin mukenanya udah lusuh tapi dia belum ganti, tapi dia udah bisa nih, tapi dia bisa makan. Cuman kalau mau ganti mukena tuh lebih bagus beli beras, tapi cukup. Cukup nih, dia cukup, dia mau beli mukena lebih bagus beli beras. Nah, kayak gitu kan. Jadi dia cukup makannya tapi nggak bisa beli mukena. Nah, itu kasih mukena. Jadi dilihat orangnya, kayak gitu loh guys. Tapi kalau mau sedekahnya ke teman-teman ya boleh bentuk parcel. Semuanya boleh aja karena kan sedekah jadi nggak ada aturannya. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sama-sama ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bentar ya. Oke, oke. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman, mohon maaf lahir batin ya. Kalau seandainya selama ini aku ada salah, hilaf dalam candaan menyampaikan, aku doakan semoga teman-teman semuanya bisa lebih baik kita semua ke depan, dan Allah mudahkan kita menangkap ilmu pengetahuan dan mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan, termasuk juga aku. Dan at least aku banyak belajar juga sih dari teman-teman semua tanpa teman-teman sadari sih. Ya, aku banyak belajar sama teman-teman semua. Pokoknya kita happy aja. Kita lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Hapuskan semua dendam kepada semua orang dan perbanyak ibadah. Happy lakukan di usia kita yang sudah 40-an, 50-an mungkin. Fokus gimana caranya mati masuk surga. Udah itu aja. Sehingga kita bisa jauh lebih wise, lebih bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin karena kita kan di room ini bercanda-canda gitu ya. Kita di room ini bercanda-canda dan kemudian kita juga ngobrol-ngobrol santai. Semoga bisa berteman lebih akrab, silaturahmi lebih hangat ya, tanpa saling menyakiti satu sama lain. Oke? Thank you ya guys. Ya, kita lanjut ya. Enggak apa. Siap ya. Ustazah, oke, saya zakat fitrah sekarang, silahkan. Zakat fitrah itu paling lama besok ya. Paling lama besok gitu ya. Paling lama besok sebelum sholat Id. Jadi justru waktu terbaik zakat fitrah itu malam takbiran. Ya, justru waktu terbaik zakat fitrah itu malam takbiran ya, teman-teman ya. Oke, kemudian setelah itu besok pagi itu waktu yang paling baik. Tapi kan besok pagi masa opor sesi kedua kan. Jadi teman-teman gak bisa serahkan hari ini aja ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Bagusnya zakat fitrah berbentuk beras ya. Apakah kita bisa puasa Syawal tapi hutang belum dibayar? Oke, aku mau jelaskan ini tadi malah nggak jadi ya. Jadi ada dalil man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sitta min Syawal, lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi puasa Syawal itu dimulai dari 1 Syawal, 2 Syawal sampai 30 Syawal. Nah, persoalannya adalah saya belum kodo, bagaimana mungkin saya puasa Syawal? Maka jawabannya adalah kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Sayyidatina Aisyah itu mengganti puasanya udah deket-deket Ramadan guys. Udah deket-deket Ramadan. Di bulan Sya'ban Aisyah paling suka ganti puasa. Sya'ban Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan. Ini fakta bahwa boleh menunda mengganti puasa dan mendulukan puasa Syawal. Tapi kalau teman-teman pengen ganti puasa duluan, itu pilihan teman-teman semuanya. Tapi jangan buat statement, jangan disebarkan pendapat yang menyatakan tidak boleh puasa Syawal kalau belum puasa qadha, karena pendapat itu salah. Ya, jadi mau Syawal duluan boleh, qadha duluan boleh. Yang penting usahakan jangan pasang 2 niat dalam satu amal. Jadi 1 niat 1 amal saja. Kalau qadha, kalau Syawal. Karena itu ikhtilaful ulama, bisa digabung atau tidak, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita pilih yang paling aman ya. Kita pilih yang paling aman ya guys. Nah, itu dia. Ya, zakat fitrah pakai uang, usahakan pakai beras. Kalau mau
Syawal sangat bagus itu pakai beras, tapi kalau tidak ya kita pakai uang ya. Kayak gitu ya guys. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, aku sudah zakat fitrah tadi malam, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kalau mau kodo dulu atau syawal, kalau mau kodo dulu atau syawal dulu, maksudnya gimana? Ustazah, aku syawal dulu atau kodo dulu? Aku syawal dulu. Nah, Ustazah, oke, siap Mbak Feve ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal berapa hari ya? Puasa Syawal itu 6 hari ya guys. Puasa Syawal itu 6 hari. Ada dalil man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama siyamid dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke ya, oke teman-teman gak harus Syawal dulu ya. Boleh aja kalau mau kodo dulu. Oke, Ustazah, oke, puasa Syawal apa harus apalah ini? Harus tanggal 22 besok? Enggak, puasa Syawal itu sepanjang bulan Syawal. Tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal. Ya boleh mulai minggu kedua, boleh mulai minggu ketiga, ya boleh mulai hari kedua, 6 hari boleh berturut-turut, boleh tidak bebas. Yang penting dihitung 6 hari ya. Oke, aku kesal sama suamiku, lalu aku luapkan unek-unek ke suamiku sampai aku nangis. Puasaku batal nggak? Tidak, nangis tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali nangisnya sambil makan permen, Mbak. Yang tenang ya Mbak. Siap ya, aman aja. Ustazah, kalau aku Syawal di pertengahan jeda plus Yaumul Bid Syawal lagi boleh nggak? Boleh. Jadi nanti aku akan sampaikan tuh di tanggal 14, 13, 14, 15 Syawal. Aku biasanya videonya gini. Bagi teman-teman yang belum puasa Syawal, silahkan berpuasa. Manfaatkan Yaumul Bid untuk puasa Syawal. Puasa Syawal atau Yaumul Bid. Yaumul Bid atau puasa Syawal. Yang belum puasa Syawal boleh diniatkan puasanya Syawal di hari Yaumul Bid. Tapi kalau yang Syawalnya udah selesai, pengen Yaumul Bid juga, silahkan. Nah, insya Allah nanti akan ada video-video beredar dan live-live aku seperti ini akan kita jawab. Kita live-nya setiap momentum ya guys. Nah, momentum sekarang kita persiapan Syawal, persiapan Eid. Nanti kita momentum lagi persiapan daripada puasa Syawal dan Yaumul Bid. Insya Allah aku akan sampaikan. Yang penting teman-teman klik dulu foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, agar kita belajar bersama di akun ini. Aku ikut pemerintah ya, jadi besok lebarannya ya. Teman-teman boleh pilih mau lebaran hari ini silahkan, mau besok juga silahkan ya. Ustazah, kalau ada orang bilang minal aizin wal faizin, kita jawabnya amin. Oke, atau kalau mau jawab kullu amin wa antum bi khair. Susah juga ya. Amin cukup. Minal aizin wal faizin kita artinya adalah kita berada pada hari kemenangan. Jawabnya amin. Kalau ada yang bilang taqabbalallah minna wa minkum, Allah terima amal kita dan amal kalian semua. Jawabannya amin cukup. Atau kalau ada yang bilang taqabbalallah minna wa minkum, ya teman-teman jawab taqabbal ya karim. Nanti aku buatkan videonya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Jia siap ya. Teman-teman boleh share-share taut. Iya Mbak Oma, share-share tautan tap-tap layarnya. Ini Oma lebarannya sekarang. Tapi masih masuk live. Oh belum sholat ya di sana kali ya Oma ya. Siap ya. Ustazah, oke ya. Siap ya Mbak Aulia, Mbak Requel ya. Siap ya. Oke Mbak Denis ya. Puasa sunnah Syawal boleh niatkan bersama puasa ganti. Aku rekomendasi teman-teman satu niat satu amal. Karena puasa ganti dan puasa sunnah itu dua jenis puasa yang berbeda. Walaupun Imam Zakaria menyatakan boleh, tapi Imam Asy'arqawi mengatakan tidak boleh. Usahakanlah jangan hitung-hitungan sama Allah, satu niat, satu amal saja. Oke, gitu ya guys. Iya. Ustazah, kalau puasa ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah, gimana? Coba dihitung 29 hari atau 30 hari. Kalau masih 29 hari nggak masalah, tapi kalau 28 hari nggak boleh ya. Coba hitung aja Mbak. Oke ya, Ustazah satu nih, oke gitu ya. Ustazah, zakat fitrah untuk adik boleh nggak? Adik boleh, yang penting adiknya itu fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Siap, Herbalife. Ngeri kali guys, Herbalife follow ya yang setiap hari aku minum ya. Herbalife. Oke ya, siap ya. Oke, nah gitu ya. Oke. Ustazah,
Orang tua sholat sekarang, saya sholat besok, apakah boleh sungkem ke ortu sekarang? Sungkem detik ini aja boleh. Nanti malam boleh, besok pagi boleh, nggak ada hubungan sama sungkem ya. Sungkem itu bagian daripada sesuatu yang bisa kita lakukan kapanpun ya. Yang penting jangan sampai orang lebaran, orang masih tutup pintu. Teman-teman datang ke rumah orang hari ini. Karena teman-teman lebarannya hari ini, "Oi terima aku aja lah hari ini, ngapa pula lebaran besok tergantung kami lah." Nggak boleh ya, hargai setiap perbedaan ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya zakat dikumpulkan di masjid lalu dibagi rata? Selagi yang mendapatkan zakat itu orang yang tepat ya, orang yang tepat maka berarti dia adalah bagian daripada kebolehan. Yang penting dia orang yang tepat ya, orang yang tepat ya, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, Herbalife. Oh kalau Herbalife nanya aku jawab lagi. Lebarannya ikut pemerintah kita, Mbak. Ya kita ikut pemerintah ya besok hari Sabtu kalau aku ya. Teman-teman pilih, pilih aja yang mana. Ustazah ada yang lebaran apa masih boleh puasa? Silahkan nggak masalah ya. Ustazah saya pengen bayar fidyah berapa per hari? Jadi begini, fidyah itu satu harinya 7 on. Kali 30 hari berarti 21 kilogram. Ya, nah kasih nanti ke fakir miskin boleh di apa namanya, boleh dipecah orangnya, boleh ke satu orang ya, bebas aja. Zakat dibagi rata ke semua warga, mana boleh. Nanti ada warga yang kaya nggak boleh diberikan zakat. Masa iya seperti itu? Enggak, harusnya enggak boleh. Zakat itu harus tepat sasaran ya ke orang fakir atau miskin. Kalau ada sebagiannya uang sedekah ya dipisahkan. Ini uang sedekah, ini uang zakat. Uang sedekah boleh bagi rata, uang zakat hanya boleh ke fakir miskin. Enggak bisa zakat dibagi rata, yang nerima nanti orang kaya gimana ceritanya kawan? Oke, zakat fitrah pakai uang boleh ya. Oke, teman-teman yang belum bayar zakat boleh bayar zakat maksimal malam inilah atau besok pagi sebelum sholat id ya. Oke Ustazah, oke iya. Gimana caranya kita minta maaf sama orang tua kita yang meninggal? Lakukan banyak amal untuk dia. Kita bisa kirimkan baca Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, saya salawat. Dengan salawat ini ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, saya badalkan umrah orang tuaku. Saya badalkan haji dia. Atau kita kurban atas nama dia, atau kita wakaf dan mendoakan pahalanya untuk dia, atau kita sedekah dan mendoakan pahalanya untuk dia, atau kita memuliakan teman-temannya. Wah banyak kalau kita ngerti ilmunya, cara minta maaf kepada orang meninggal itu caranya banyak banget ya guys. Kalau kita punya ilmunya ya kita sekedar baca Al-Quran dan mendoakan pahalanya buat dia dan seterusnya, oke? Nah seperti itu bisa ya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah tolong persiapan sholat id. Oke aku ulang lagi ya. Besok teman-teman pagi bangun ya sebelum azan subuh atau setelah azan subuh teman-teman boleh mandi sunnah id. Sengaja aku mandi sunnah idul fitri lillahi ta'ala ya. Boleh cebok, boleh bersihkan sela-sela jari ya, teman-teman boleh wudhu dulu lalu kemudian teman-teman mandi. Tumpahkan air dari kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah, lalu mandi kayak biasa. Nah, usahakan jangan terlalu berdandan berlebihan, pakai pakaian terbaik yang paling kita sukai ya, kemudian lewatnya kemudian sarapan karena sebelum sholat id dianjurkan sarapan, lalu kemudian teman-teman coba jalan atau naik motor atau naik kendaraan, jalan pergi dan jalan pulangnya usahakan berbeda supaya bisa mendapatkan macam keutamaan daripada saksi di yaumil akhir nanti. Jangan lupa pakai parfum Coco Breeze. Betul, jangan lupa pakai parfum Coco Breeze. Parfumku ya, aman dibawa sholat. Thank you yang udah beli parfumnya. Oke ya guys, oke ya. Oke ya. Ustazah, iya kemarin beli parfumnya untuk lebaran. Pakailah, pakai. Tapi lebarannya jadi besok ya. Siap ya, thank you ya yang sudah suka dengan parfumnya. Ustazah, kalau mandi junub saat mau mandi sholat id niatnya yang mana dulu Ustazah? Mandi wajib aja.
nanti udah termasuk di antaranya, oke? Oke, di antaranya. Oh, nggak lupa pakai Rosy Glow, iya. Oke, sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah, ya. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Mbak Santi cari yang non alkohol atau kadar alkohol metil etanolnya di bawah 3% kayak softener Soklin, Rinso yang Mbak pakai selama ini. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Saya bayar vidya puasa 5 hari ya. Berikutnya apa kodo lagi? Kalau udah puasa, kalau udah kodo nggak usah, kalau udah vidya nggak usah kodo lagi. Oke, aku udah nggak puasa tapi sholat idnya besok gimana? Kayak mana itu? Pilih salah satu saja ya, nggak puasa tapi sholat idnya besok nggak bisa. Jadi teman-teman yang nggak puasa sekarang berangkatlah sholat idnya. Oke, kalau puasa kodo nggak berurutan nggak masalah. Batas kodo itu sampai Lebaran puasa tahun depan ya. Lebaran ikut pemerintah, puasa ikut pemerintah, Lebaran ikut Muhammadiyah. Berarti kecepatan. Mbak Nita coba hitung Mbak Nita. Apakah jadi 29 puasanya atau 28? Kalau 29 masih boleh, 30 masih boleh, 28 nggak boleh. Ya, terlalu kreatif kali teman-teman ini. Pilih aja lah salah satu biar nggak bingung. Sedangkan tidak aneh-aneh aja kita udah bingung kapan Lebaran. Apalagi kita pula pengennya Lebaran ikut pemerintah, puasa ikut Muhammadiyah, puasa ikut pemerintah, Lebaran ikut Muhammadiyah. Kreatif sekali cuy. Teman-teman udah bingung ditambah lagi dengan kebingungan kreativitas teman-teman semua. Ya kan? Nah sebenarnya kan simple aja ya kan. Kalau udah ikut Lebaran ikut pemerintah sekarang kita puasa. Kalau hari ini kita Lebaran ya nggak usah puasa. Dia pengen sholatnya hari ini, tapi dia masih pengen puasa. Teman-teman jadi membingungkan diri sendiri. Ya boleh kreatif tapi jangan terlalu lah guys. Oke. Oke ya guys, nah jadi atau teman-teman pengen lebarannya besok hari ini nggak puasa, kan itu kreativitas tanpa batas, ya atau teman-teman hari ini pengen sholatnya tapi pengen juga puasa, mana bisa, ya kan guys jangan terlalu kreatif ya guys, nanti aku kalah guys, kan dalam hidupku kayaknya aku sih yang paling kreatif, tapi kalau teman-teman kayak gitu teman pula yang kreatif ngalah-ngalahin aku ya, jadi udahlah kita bingung kapan lebaran. Sore kemarin aku live kita masih bingung kapan lebaran. Kita tambah lagi kebingungan dengan kayak tadi. Iya kan? Ngapain guys? Ya dak ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Oke, gitu ya guys. Nah jadi ambil yang yakin, tinggalkan yang kita ragu karena keyakinan mendatangkan ketenangan dan keraguan mendatangkan kewaswasan. Oke, ambil aja, nggak usah terlalu kreatif cuy. Mulai ceritanya kawan. Oke, Ustazah, oke ya, kalau vidya buat orang tua yang sudah renta tapi hitungan uangnya tidak sesuai yang dianjurkan. Sesuai mbak, mesti sesuai. Vidya boleh diangsur. Vidya boleh diangsur ya. Oke, gitu ya. Vidya boleh diangsur ya. Oke, Ustazah, saya lihat di etalase profil ada parfum putih. Oh iya, Koko Breeze ada. Walaupun stoknya nggak terlalu banyak lagi. Ya, kita udah restock untuk Koko Breeze. Jadi teman-teman Koko Breeze parfum yang kemarin habis lenyap dalam 1 minggu, parfum yang aku buat itu udah habis kemarin dan sekarang sudah kita restock lagi. Kalau teman-teman mau beli masih bisa, tapi untuk Rosy Glow, Aquatic Blossom dan Koko Breeze nanti setelah lebaran ada untuk stoknya ya. Thank you banget yang udah suka dengan parfumku, Masya Allah udah terco ribuan hanya dalam waktu setengah jam live setiap hari. Semoga teman-teman suka dan Koko Breeze sekarang ada. Nah tapi cepet juga habisnya guys. Tapi bakal habis. Kalau aku live lagi nih Koko Breeze bakal habis ya. Tapi masih ada untuk beberapa hari yang mau beli Koko Breeze boleh nanti CO. Jadi sebenarnya parfum itu, thank you ya, suka ya. Gimana yang udah beli parfumnya oke ya. Sebenarnya parfum itu ada 3 jenis kan. Nah kemudian yang pertama adalah Eau de Toilette. Eau de Toilette itu ketahanannya cuma 4 jam. Yang teman-teman beli di minimarket ya dipakai sebentar terus kena angin hilang. Dan itu nggak bisa dipakai sholat karena itu alkoholnya banyak banget. Yang kedua adalah EDP, parfum yang sering aku jual tapi produknya orang lain. Nah itu tahannya 8 jam. Tapi alhamdulillah aku buat brand sendiri, Enlak, berasal dari namaku Nela Lucky. Enlak Perfume yang itu berada pada kasta tertinggi di dunia perparfuman. Karena dia itu extract, dia ada Eau de Toilette, dia ada Eau de Toilette, ada Eau de Parfum, ada extract.
Action itu kasta tertinggi ya, jadi ketahanannya sampai berhari-hari di mukena dan di baju. Thank you yang udah suka dengan parfumnya. Nanti yang mau parfumnya jam 7 aku spill,